Megang kapaknya Thor, wah itu keren banget menurut gua. Kesedihannya dapat waktu dia di laboratorium. Waluyo, gua suka lu. Kanibal, emang kanibal dia. Kayak zombie. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dimanapun kalian nonton. Selamat datang di Lagi Mikir Project Siniar. Kenapa kita mau siniar? Karena itu adalah bahasa Indonesia dari podcast. Kita mau ngangkat podcast itu ngomongnya siniar. Di episode pertama ini kita ada segmen yang namanya reveal, yaitu adalah rekomendasi Review film dan rekomendasi film. Boleh rekomendasi, boleh review. Ya. Di sini kita mau ngasih tahu ke kalian rekomendasi apa sih film favorit kita. Mungkin ada yang mau pertama rekomendasi? Film. Nah ini nih dari Bang Aldi. Kalau gua ya film ya. Menurut gua film kita dari series dulu mungkin. Sorry, Apa? kita dari film terbaik untuk sepanjang masa aja. Apa Bang Fali? Film terbaik sepanjang masa menurut gua tetap Avenger Endgame sih. Waduh, sama lagi. Avenger Endgame itu kayak plot twist ya, tiba-tiba si Captain America itu bisa megang kapaknya Thor. Wah itu keren banget menurut gua. Tapi gue dibandingkan, gue boleh ngasih pendapat. Gue lebih suka sebelumnya si Endgame. Apa tuh Pak? Endgame itu udah Sebelum Endgame. Sebelum Endgame. Yang Infinity War. Yang Thor yang turun dari itu tiba-tiba Betul. Yang semuanya Udah sempat semuanya keluar juga. Thanos lawan semua superhero si Ya. Avengers Ya. ngelawan di mana di Wakanda ya? Wakanda. Bukannya Wakanda itu pas Endgame ya? Enggak, Wakanda tuh di Infinity War. Infinity War. Yang semuanya kan si tiba-tiba jadi Nah, debu. itu dari Bang Faldi. Ya. Next, Amin mungkin gua. Oke, kalau gua sendiri, gua tuh rekomendasi adalah film terbaik sepanjang masa menurut gua, itu adalah World War Z. Zombie dong berarti. Zombie. Gua tuh suka banget sama film zombie di seluruh dunia, dari bahasa Spanyol, bahasa Inggris, semuanya film zombie. Kenapa gua World War Z? Karena itu menurut gua dari segi actionnya dapat, dari kesedihannya dapat waktu dia di laboratorium, pas dia nggak tahu nih vaksinnya tuh yang bener yang mana, tapi dia random aja terus bikin gacha, betul. Menurut gua World War Z jadi salah satu rekomendasi dari gua sebagai Rafiq Kaldani. Tapi itu film dari negara mana? Film dari Amerika. Oh, Amerika, gua American Pride gua. Jadi lu sukanya yang zombie gitu ya? Zombie gua. Orang yang makan kanibal. Iya. Emang kanibal dia kayak zombie. Gimana kalau Train to Busan? Tren ke Busan. Iya, itu kan zombie juga. Kenapa Iya. dia nggak pilih Train to Busan? Padahal di Indo sendiri Train to Busan itu Waduh. pencintanya lebih Saya banyak mau daripada World War Z. Oke, mungkin ini ada di episode reveal kedua, tapi ini sekarang kita rekomendasi film terbaik nih. Terbaik, Oh, kita satu dulu. Satu dulu aja. Satu dulu ya. Jadi episode Ente, Pak, ente. reveal kedua. Next, mungkin Alvin dulu nih. Oh, Alvin. Kayaknya Sebenarnya sih gua sama kayak Bang Paldi ya. Apa tuh? Endgame juga, oh, Iya. oke. Karena gua juga pecinta Avengers yang pertama. Avengers Orda ini ya. Hai, Oh, boleh. Avengers mati nih ya. Aduh, Gua hampir semua Avengers sih. kenapa lu jadiin itu favorit? Iya. Iya. Ya karena emang gue suka dari segi CGI yang rapi Oh, iya. segala macem, Gua akuin. dari segi editing, audio segala macem itu rapi, bener-bener rapi. Iya. Memang Itu rapi. sih, dan ceritanya juga masuk dari Avengers yang pertama sampai Endgame-nya itu. Mungkin kalau misalnya CGI itu bukan Endgame doang, tapi keseluruhan Iya, seluruh Avengers ya. Avengers. Universe. Iya, Universe dari Iya. Marvel. MCU. Iya, emang mantap tuh. Oh, Rahul, Mas Rahul. Ini Itu Mas Rahul, nih, salah pecinta satu film. terfavorit gue itu film karya dari Christopher Nolan. Waduh. Pertama di sini Rahul ya, mungkin Christopher Nolan itu salah satu film terbaiknya adalah Interstellar. Nah itu Wah itu one of the best film yang pernah gua tonton, dan itu gua saranin ke teman-teman gua tonton karena itu pembangunan ceritanya, kalau teman-teman ngikutin dari awal ya, itu sangat bagus. Lalu juga detail-detail luar angkasanya juga itu bagus banget. Oke. Bahkan satu fakta buat film Interstellar itu tentang black hole-nya itu bahkan harus dibuat dengan teori dari seorang peneliti untuk jadiin film. Jadi itu hampir perfect gambaran dari black hole-nya. Beda banget sama gue ya. Kalau gue nonton film itu buat seneng, buat enjoy. Iya. Isi waktu kosong kayak seru nih film. Seharian udah jaga toko dari pagi sampai malam, gue pengen nonton yang ringan-ringan aja dah.
Kalau yang berat-berat lagi santai dah. Nah, ngomong-ngomong tadi Bang, kayak kita semua ini udah bahas film-film luar negeri. Kalau misalkan film Indonesia favorit dari kalian siapa? Wah, menarik atau Indonesia. apa? Oke, Indonesia. Coba dulu dari sama- Ciao. Kita mulai dari Mulai ya? Mas Iya. Ciao. Dari Ciao dulu. Gua sebenarnya itu klise. Kenapa? Karena salah satu film terbaik menurut gua yaitu adalah nggak enak ngomong, tapi standing applause buat Dimas Sasongko 13 film di Jakarta itu keren banget. Gua suka banget sama 13 film di Jakarta. Jadi salah satu rekomendasi dari gua buat lu nonton, dan udah ada di Netflix, jadi lu Oh itu, bisa nonton. gua baru nonton tadi. Keren. Ada filmnya lebih seru di bioskop. Waluyo. 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 Waluyo, gua suka lu. Tapi sayang dia mati. Maksudnya pembawaan karakter gue keren yang dia tuh benci sama Koperasi Dana Surya, tapi dia tuh kayak benci mau bikin teroris tapi nggak mau ngorbanin sipil. Itu keren banget sih, itu keren. Berarti dari lu adalah 13 bom Jakarta. Oke. Kalau Coba Mas Bang Fadli, Fadli. Bang Gua, Fadli. Boleh. kalau gue sendiri film yang gue suka, karena gue baru nonton ini ada dua sebenarnya, Jatuh Cinta Seperti di Film-film, Oke. sama Story of Kale. Berarti ada dua ya. Ada dua. Story of Kale itu ceritanya simple karena alurnya maju mundur. Tapi kalau lu pusing jangan ditonton. Story of Kale itu ada kelanjutannya seperti Story of Dinda. Terus ada Oke. dan seterusnya lah, dari novel mana gitu gue lupa. Terus ada Jatuh Cinta Seperti Film-film. Lu kalau boring gak suka ada nonton yang ada warna-warnanya, itu Jatuh Cinta Seperti Film Hitam itu apa sih? Berlima. Waduh, dikacangin Iya. Aduh. Kacau. Jujur aja Bang, gua tuh film cita-citaan tuh agak kurang. Kurang. Tapi gua akuin bagus emang. Tapi lu harus tonton. Tapi lu udah nonton bilang bagus. Udah bagus. Alah. Nonton. Tapi lu harus tonton Jatuh Cinta Seperti Film-film karena itu berani banget dia ngambil Iya kan? sistemnya tuh hitam Hitam putih. Black and white. Sesuatu yang baru kan? Iya, itu kan? baru banget. Iya Terus kan? plot twistnya itu di ending ternyata kita nonton skenario dari film itu juga. Iya, betul, Iya, betul. itu Emang keren banget sih itu. Cara penulisan cakep ya emang. Iya, Rapi, pemainnya rapi. si Ringo sama Nirina Zubir itu lu pada nggak tahu, lu harus udah pada tahu lah Nirina Zubir Menarik. sama Ringo itu Keren. emang udah sering dari apa sih namanya Keluarga Cemara. Nah, Wah itu emang udah the best sih film. Berarti rekomendasi lu 2 film Film tersebut. Kalau Bagus. film itu lu tonton kalau lu suka romantis yang Iya, nggak terlalu iya, berat, siap, tapi betul. jangan nangis ya. Jangan nanya. Itu film tahun berapa? Itu kalau Kale itu kalau Kale itu 2020, kalau Keluarga Cemara? Keluarga Cemara. Ada cinta seperti itu. setahu gue itu Tiga kemarin. 2023. Iya kemarin. Oh baru. Baru banget, itu fresh. Oke, next. Mas Alwin. Coba di. Oh, Oke. Mungkin kalau dari gua, entah kenapa, di film Indonesia itu cuma ada satu judul yang gua suka tonton berkali-kali walaupun gua udah tahu Oke. alur ceritanya. Apa Itu Filosofi Kopi. Entah kenapa? Entah kenapa? Mungkin itu film yang gua tonton mungkin udah lebih dari 10 kali mungkin. Oh, Anaknya suka kopi kayak ini. Mulai dari filosofi pertama, filosofi kedua sampai ke the series dari film Filosofi Kopi. itu Ben dan sendiri. Jody udah nonton? Ben dan Jody juga ada, gua udah nonton juga. Wah, itu Nah, keren sih. ada film action, Pak. jadi film action, Jadi film tapi action. tetap gue sukanya itu adalah Filosofi Kopi Ada karena tembak-tembak kan ya? itu story-nya bagus banget. bagus, Lalu kayak dia tuh ngebangun sebuah Brand. cafe brand di mana berawal dari hutang bapaknya. Terus dia harus sampai- menjaga Siap. Filosofi Kopi itu sendiri dan Sampai itu hampir real bangkrut ada ya. di Iya, betul. Blok M. Filosofi Kopi ada buat teman-teman Iya, mungkin Bang. tahu itu bisa ada di Blok M. Walaupun harga agama Itu film gua adalah Filosofi Kopi. Oke. Alwin. Mungkin di Westband kali ya. Wisman, oh. Ya, apalagi dengan lagunya yang sempat viral juga di Yang mana nih? Guys, yang di tiga juga. Nah, iya, itu juga sempat. Iso, itu Nah, bagus emang. itu kan juga viral kan di TikTok di mana-mana, sempat dipakai buat meme lah atau apalah. Dia maksud gua, Wisman itu film kita lagi horor-horor, tiba-tiba ada film berbahasa Jawa. Masuk kan? Masuk. Orang yang bukan orang Jawa aja. Nonton. Nonton Iya, karena betul. ada subtitlenya. Iya. Kalau orang nggak ada subtitle juga nggak bakal nonton. Soalnya itu bahasa bener Jawa banget. Karena Jawanya tuh Jawa Malang. Ya, Ya, Jawa bener, Timuran. Jawanya Jawa Malang. Timur ya, re jancok gitu. Emang abis itu lagunya juga enak. Enak. Gua akuin emang enak lagunya. Gua denger kok, gua orang Sunda tapi gua denger. Hey. Sudah, oke. Sudah. Soalnya gue sering dengerin di motor. Dari film luar udah, film terbaik untuk kita, film Indonesia udah. Kalau misalkan teman-teman suka nonton series, itu salah satu
gimana sarana hiburan yang kita bisa nonton panjang lama, ceritanya juga bisa dalam banget karena durasinya yang bisa belasan episode series kan. Kalau rekomendasi series dari gua tersendiri atau kalian mau kalian yang pertama? Gue dulu deh. Gua dulu boleh, oke. Gue juga 2 lagi gue. Dan banyak nih penonton setia nih kayaknya. Iyalah, gue suka. Tapi itu drakor. Pasti anggur ya nonton dulu ya. Apa mau jadi filmmaker? Gue kan orangnya suka kritik film. Lanjut. Tapi kritiknya yang baik-baik dong. Yang jahat juga. Wah, itu ada 2. Yang pertama itu Narcosen. Film mana tuh? Narcosen itu film Korea. Oke. Oke. Drakor, tapi mainnya di Suriname. Oh, jauh banget. Jadi ceritanya itu kita bikin ekspor impor ikan pari. Karena di Korea itu ikan pari itu kecil. Jadi kita butuhnya tuh ekspor di Suriname. Suriname, oke. Suriname itu ikan parinya banyak banget. Tapi kita dijebak sama pendeta. Pendeta itu ternyata jual heroin. Wow. Jadi kita kirim. Kita ini berdua sebenarnya, tapi teman kita tuh dibunuh sama si pendeta itu. Nah, tugas kita tuh balas dendam Oke. ke pendeta. Terus yang kedua itu, lo harusnya kalau udah baca-baca webtoon 2015-2016 itu harusnya lo tahu webtoon judulnya Itaewon Class. Itaewon Class, oke. Itaewon Class itu judulnya totalnya tuh ada 16 episode. Per episode tadi itu sejam. Itu ceritanya juga lo mau balas dendam ke bos bapak lu yang ngebunuh anaknya bos itu ngebunuh bapak lu, tapi nggak mau tanggung jawab. Terus lu bikin perusahaannya bos itu udah tajir banget ya, sampai bangkrut bosnya dia. Udah tua. Menarik. Itu menarik ditonton. Iya. Ada 2 ya. Iya. Nah, kalau dari Alvin, nih Alvin apa nih? Ada favoritnya nih dari Mungkin Mas di Alvin? drakor yang baru ini gue tonton ya. Queen of Tears. Queen of Tears. Iya. Rajanya Ratu. Air mata. Iya, itu ceritanya sih agak sedih sih jujur. Oke. Aduh, nangis Itu gua. itu si istrinya pengen digugat cerai, terus istrinya ngasih tahu ke suaminya kalau dia diponis mati dalam beberapa bulan. Oke. Sedih juga ya. Wah, itu parah sih kalau Ini nonton. Netflix ya. Netflix. Ya, Itu Queen of Tears satu. Iya, Queen of Kalau gua tuh rekomendasi dari gua yaitu adalah Fomos. Apa tuh? Awas. Lagi tahu? Kayak Spanyol. Iya, Pak Spanyol, bahasa Spanyol. Bella Ciao. Money Hayes. Sorry, ini lagi di kebun. Oke, La Casa de Papel atau Manias itu jadi series rekomendasi gue di episode pertama review kita. Kenapa? Karena dari segi penulisan jenius sekali. Gimana lu benci sama pemerintah, tapi lu balas dendamnya dengan cara merampok atau mencetak uang di pabriknya sendiri, yaitu di pabrik uang. Jadinya lu nggak ngerampok bang nih, tapi lu ngerampok si pembuat uangnya. Jadi lu nyetak, tapi setiap ada permasalahan itu sudah diprediksi dengan rapi oleh El Profesor. All Professor. Itu Kan itu ada remake-nya nggak? ada kan versi tahu gua ada Korea. Koreanya. Korea. Iya. Oh, banyak. Korea juga bagus sekali. Versi Indo ada, versi Indo. Aduh, kalau versi itu Tapi versi Belum, Korea belum. gue pernah nonton cuplikannya di TikTok Ah. yang orang Korea ngebakar duitnya orang bule. Betul. Keren banget. Salah anjing. satu penulisan yang menurut gua rapi sekali, rapi Money jali, Money Hayes. Salah satu rekomendasi dari gua. Nah, kalau gua itu ada 2 yang tadi gua sebutin di awal, ada the series dari Filosofi Kopi. Itu gua suka banget ya karena ceritanya itu lagi-lagi tentang persahabatan dalam membangun sebuah bisnis filosofi kopi. banget. Lalu yang kedua, gue suka dari komedi, ada namanya komedi kacau ya. Komedi Komedi kacau. kacau karya Raditya Dika. Oh, Nah, itu seru. itu juga seru juga gimana dia itu gagal berkali-kali terus di bisnis sampai akhirnya dia ngebeli sebuah komedi kacau dari temennya dan ternyata justru malah makin kacau. Itu gua nonton tuh. Cara komedinya ringan, Ringan, jadi betul. santai, Jadi lu bisa nikmatin series tersebut dengan oke, gua mau nonton besok nggak apa, karena komedinya santai jadi bisa. Ini podcast di pos ronda. Pos ronda. Ada kopi apa? Nggak ada kopi ya, cuma ada rokok doang. Aus ya. Mungkin di Tapi next gua ada review semua. tapi gua ada satu series lagi sih. Oh, ada satu. Gua ada satu series terakhir.
Hah? Lu aja belum sebutin seri. Oh, udah tadi Queen of Queen of Hearts. Thieves ya, nggak dengerin nih ketahuan nih. Nextnya bakal di episode reveal kedua karena waktu kita sudah mau habis nih, udah waktu maghrib. Mau Jadi, sholat? mau sholat Mau dulu. sholat maghrib. Jadinya sampai jumpa di episode kedua. Jangan lupa tulis apa aja rekomendasi film dari kalian ataupun series ya. Betul, series ya. Mungkin bisa kita ceritain nanti. Mungkin bisa kita jadi rekomendasi nonton. Selamat datang. Selamat datang sih. Closing boleh? Boleh. Boleh closing. Selamat datang. Ya, itu dia Itu closingnya. closingnya. Sampai jumpa di episode reveal episode Selanjutnya. Kedua. Berikutnya. Bye. Thank Bye. you. Thank you.